itu, maaf ya, tapi sosok perempuan itu Kenapa? giginya Giginya sangat-sangat. Nah, yang tadi saya bilang sempat ngeliat sosok wanita itu ada di kita kesana aja deh. Iya Pak. Oh. Pelan-pelan kan Anda. Itu tuh. Di sebelah saya. Ini aman kita kesini. Oh, hati-hati Chris. Kan Anda boleh diceritain apa yang ada di depan kita. Kenapa Chris? Nggak apa-apa. Kenapa Sorry. kamu lihat apa? Di atas ini banyak banget sosok yang, maaf ya, tapi mereka turun ke bawah. Jadi kayak terbalik kepala yang ada di bawah. Jadi kepalanya itu ke bawah gini. Sosoknya wanita, tapi giginya itu sangat-sangat tajam sekali, bahkan full tajam sekali. Jadi kakinya itu di atas, posisi kepalanya di bawah. Kayak apa ya? Terbalik gitu ya? Ya, Kenapa Chris? posisinya balik. Rambutnya panjang. Betul. Gini. Betul, Pak. Betul banget. Oke. Apa ini ada kaitannya sama sosok yang sebelumnya kita ceritain? Dia Karena kita bilang, bunyi-bunyi. saya suka dengan laki-laki yang pada saat itu kejadian yang Gantung diri. dia pada saat kejadian itu, Pak, dia kayak ngejilatin dia, Pak. Aduh. Oke. Betul kata Pak De, posisinya sebelah sana ya, Pak De? Iya. Ya. Iya. Dia juga menunjuk tangannya itu ke sana. Ke Di sebelah sana sana. persis. Oke. Kenapa dia? Dia bilang juga, kapan ada lagi manusia yang datang ke sini dan menghabiskan nyawanya di sini, katanya. Dia ingin sekali model kayak laki-laki pada saat kejadian itu. Dia haus sebenarnya. Makhluk goib itu haus, Pak. Haus akan hal yang bisa kita bilang kematian yang disengaja. Mungkin dia psikisnya ataupun apanya, nah dia seneng banget. Makhluk ini. Hai. Kita boleh geser nggak sih? Iya. Curiga. Aku cuma curiganya nggak enak sama kata chef. Nggak apa-apa Kak, biar aku yang di ujung. Aku di Tapi emang apa ya, rahasia visi kita semakin dalam itu kayaknya feeling saya itu semakin kuat untuk segi goibnya itu, Pak Ade. Jadi emang di dalam itu kayak masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita temukan juga, visi. Aku setuju, aku nggak nyaman dari tadi sosok ini berusaha kayak turunin rambutnya ke Tasya ke arah kita. Ini aja apa ya? Kayak digabungin gitu rambutnya ke kita. Karena emang gangguannya ketika dia menampakkan diri ke perempuan itu serem, Pak. Iya. Tapi kalau ke laki-laki dia akan menjadi cewek cantik. Saya cantik. Mencoba kembali ke jalur utama karena tak dapat dipungkiri aura mencekam semakin terasa. Gak tahu kenapa aku ngerasa kita makin mendekat dengan Dengan apa Chris? area mereka atau kerajaannya mereka. Itu kenapa seperti jalur ini kita tuh kayak disambut. Betul. Dengan betul. cara apa? Dengan cara mereka itu menimbulkan suara. Entah lemparan batu, Iya. pasir, ranting yang seperti diinjak. Dan itu adalah hal biasa yang terjadi di kawasan ini. Betul banget. Oke, tadi Frisly bilang kita tuh udah disambut karena kita menuju arah yang lebih dekat dengan lingkungan mereka. Cuman Tasya nggak tahu nih areanya di mana. Mungkin Pak Ade tahu ada cerita-cerita lain mungkin di sekitar sini. Cuman mohon maaf saya nggak bisa nganter karena saya juga udah kondisinya takut. Mungkin ke arah sana ada kali. Di Oh, kali oke. tersebut pernah ada kejadian, ada anak SMP meninggal dunia. Anak Padahal SMP. kalinya cuman airnya cuman Sedengkul Pendek gitu aja. sedengkul. Jadi Kalau mau teman-teman mau ke sana silakan, cuman saya titip hati-hati aja karena ini hutan, kita jangan sombong dan apa. Kalau ada apa-apa, saya ada di pos. Siap. Pak Ade, makasih banyak Pak Ade ya. Ya. Penelusuran semakin mencekam kalau Pak Ade tak mampu melanjutkan penelusuran.
Kini kami mencoba menguak peristiwa naas lain yang pernah terjadi di tempat ini. Kak Den, Tasya dan juga Frisly tetap melanjutkan perjalanan dan kita masuk ke arah yang jauh lebih dalam. Dan aku juga nggak tahu sih sebenarnya tempat itu pernah dikunjungin sama manusia apa enggak ya, atau kayaknya jarang dikunjungi orang. Mereka tuh senang sekali menghuni dan mengisi tempat ini karena ternyata sering kali tempat ini digunakan untuk tindakan asusila. Ya ada lah, namanya di hutan orang main esek-esek, pacaran, berbuat mesum, ya ada di hutan. Masih ada itu, Pak? Masih ada. Ini tuh kan 3 jalur ya. Sebuah perempatan sih Iya. nih. 3 jalur dan satunya dari arah kita datang. Kenapa? Gak tahu kenapa tapi ini aneh, ada sosok seperti makhluk kembar. Di mana, Fris? Satu ada di sini dengan keadaan tangan yang seperti ini menggantung. Terus satu ada di situ juga. Sama kayak yang tadi aku bilang, kayak gini. Dan ada di situ juga. Cuma kalau sosok ini Kenapa, Fris? Kenapa? tujuannya untuk membuat semua jalur sama. Atau membuat kalau misalnya ada orang yang masuk, katakanlah polisi hutan yang mengecek keadaan, itu dibuat tersesat. Ini makhluk kembar dan biasanya kita akan menemukan makhluk seperti ini tuh di atas pegunungan, Kak. Iya. Sosok-sosok yang seperti ini. Ya, Kurus, tinggi, keadaan tangannya maaf ya, tapi seperti tangan yang patah lalu menjuntai ke bawah. Dan lihat ada gerak lagi. Banyak sosok terbungkus, Kak. Lebih dari satu sosok di sini cukup Banyak sekali, ramai. Ini banyak banget. banyak sekali. Coba kata Tasya agak nyamping kayak gini, jadi nggak usah Kenapa? nabrak sosok ini. Oh, permisi. Ada suara. Ada suara. Ya kan? Itu kencang banget loh suaranya dari Ya. sana. Interaksi demi interaksi mulai kerap kami dengar di area hutan ini, seakan menandakan semakin malam semakin terasa gangguan dari ribuan sosok astral yang mengawasi penelusuran kami. Takut nggak bisa pulang. Oh, sudah. Kak Den lagi coba komunikasi atau gimana, Pres? Kenapa, Pres? Ada sosok Itu ada di sini. suara kayak ada getokan ya. Ini kenapa, Pres? Kak Den lagi ngapain? Tim tetap pelan-pelan. Kenapa sosoknya menghadang kita atau gimana, Pres? Semua sosok yang ada di keliling kita sekarang mereka bersamaan menyeringai. Takut deket Ayo kita sambil jalan pelan-pelan. Kemana, Kak? Dan Ananda seolah mendapatkan sinyal kuat yang menuntun kami perlahan lebih dalam memasuki area hutan. Wow, sumpah serem banget. Pohonnya tuh besar-besar, bahkan ini kayak rantingnya kecil tapi daunnya tuh tinggi-tinggi banget. Kak Den tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan atau vision mungkin masuk ke arah semak-semak. Dan aku juga nggak tahu apa yang Kak Den lihat karena Kak Den nggak sempet ceritain apapun di situ. Aku juga bingung definisinya kayak gimana karena kondisinya benar-benar kita sama-sama bingung mau kemana. Panik dan Kak Den kayak mencari, entah mencari apa. Terus tiba-tiba kita sampai ke tempat berikutnya. Kita bisa kesesat loh di sini. Fres, kenapa Fres? Sosoknya ngadang kita atau gimana nih Fres? Iya. Tasya, jadi di sebelah sana ada makhluk yang sangat cepat sekali. Bahkan tidak ada kulitnya, tulang. Bola matanya itu tidak ada. Pucat sekali bisa kita bilang. Bahkan kayak Ada suara.